Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustaz Abdul Somad. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini mari kita simak bersama isi tausiah beliau. Selamat mendengarkan. Memang dokter, karena di beberapa tempat saya ceramah, kadang di tempat kantor dinas apa gitu pakai baju dinas, cuman pas saya tanya itu orang dinas, enggak Pak Ustaz, Qori'ah kami undang, pemain naturalisasi. Makanya lebih baik kita tanya duluan, jangan sampai kita puji, tadi saya mendengar bacaannya tidak ada salah, Masya Allah, tiba-tiba orang ini senyum-senyum. Udah selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, itu tadi Qori'ah. Dokter yang katanya fakultas kedokteran yang paling sulit, yang paling payah, yang paling lama belajarnya itu bisa baca Quran bagus. Ini udah latak dokter, tak pelak pandai baca Quran. Pergi aja lah kau ke jembatan Barelang. Oleh sebab itu maka kalau dikatakan orang ini tak paham Quran, kita sudah lihat bacaannya. Direkam tadi tak? Rekamlah. Saya ulang lagi nanti. Saya kalau ceramah di kantor polisi yang baca Quran pakai seragam, saya suruh rekam. Ceramah saya di tempat tentara, Dandim dan Rem, ada tentara baca Quran, saya suruh rekam. Ibu dokter baca Quran, rekam, upload di internet. Karena itu membanggakan kita sebagai ustadz. Ada ustadz baca Quran, biasa. Santri baca Quran, biasa. Tapi kalau polisi, tentara, dokter, lawyer, pengacara, advokat, pejabat baca Quran, perlu diupload, bukan riak, bukan sum'ah, supaya anak-anak kita bangkit semangatnya dan ibu bisa kasih nasihat. Nah, tengok nih polisi baca Quran. Nah, tengok nih tentara baca Quran. Nah, lihat nih dokter baca Quran. Ayah kau jadi hansip tak pandai baca Quran. Nah, mohon maaf hansipnya. Saya kasih tahu kalau ada ceramah saya ini yang menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, lapang-lapangkan dada. Karena beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, balik sakit mati. Apa yang Ustaz tengok dari tadi ke sana? Nengok jam. Udah jam 10. Berarti udah 30 menit saya bicara. Belum masuk ke inti permasalahan. Di mana-mana ceramah tetap 60 menit. Walaupun sudah 2020 600 ml. Yakinkan kerja saya ini halal. Tapi ini haram. Ini kan metanol apa etanol? Tak pakai M. Ini etanol. Ini haram Pak Ustadz. Haram kalau diminum, bahkan bisa membunuh. Rupanya kalau ada orang minum khamar itu tidak semuanya etanol. Karena etanol yang paling banyak 20%. Lebih daripada itu orang kalau diminum bukan mabuk, mati. Ingin mabuk, duit tak ada. Malam tahun baru mau mabuk, duit tak ada. Ambil kopi, tuang spiritus, minum, mampus, mati. Makanya orang minum 5%, 20%, 30%, vodka, Budweiser, Mix, Carlsberg. Saya anggota komisi fatwa, mengeluarkan fatwa halal, haram, makruh, mubah. Dari mana Ustaz tahu bahwa ini kadarnya 20%, 50%, 5%, 3%, 0,1%? Bekerja sama komisi fatwa dengan BP POM, LP POM. Siapa yang ada di situ? Ustadz dan dokter-dokter. Dari mana Ustadz tahu mengharamkan lipstik ini haram? Kenapa lipstik ini haram? Karena ada kandungan babi di dalam. Dari mana Ustadz tuh tahu ada babi dalam lipstik? Dokter ngasih tahu. Makanya sekarang tidak lagi ada ijtihad tunggal sendirian, tapi nama ijtihad jama'i, berjamaah antara dokter,
ahli dalam bidangnya, maka pekerjaan ibu adalah ibadah. Pekerjaan bapak adalah ibadah. Yakinkan itu. Sebab kalau dokter meyakini kerjaannya bukan ibadah, itu capek sekali, lelah sekali. Ustaz Somad ceramah 60 menit selesai. Dokter, apa pertanyaan yang selalu datang dari dokter? Ustaz Somad, kalau kami sedang operasi jam 11, selesainya jam 5, bagaimana sholat zuhur dan asar kami? Loh, kok lama sekali operasi? Tak mungkin saya mengatakan, siapapun engkau, apapun kerjamu, bagaimanapun profesimu, kalau sudah azan berkumandang, wajib ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditinggalkannya pasien, matilah. Makanya ada istisna, bukan no exception. Ini bukan tanpa pengecualian. Ad-darurat, darurat tingkat tinggi, tubihul mahzurat, membolehkan yang mahzur, yang terlarang sebetulnya tak boleh, menjadi boleh karena darurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Tapi darurat itu ada kadarnya. Jangan mentang-mentang saya katakan pekerjaan ibu adalah ibadah, pekerjaan bapak adalah ibadah, selesai itu tak ada orang idi sholat lagi. Ibu enggak sholat, nyuntik ini adalah ibadah. Bukan itu. Ada ibadah mahdah. Ibadah mahdah artinya pure, murni, tak tercampur dengan apapun. Sholat, zikir, baca Quran. Perbuatan-perbuatan yang nampaknya bukan ibadah, tapi bernilai. Beda kalau ibu bapak dalam hatinya menyatakan, merenungkan, mengatakan yang kulakukan ini ibadah. Itu bukan hanya berefek ke dalam intern, tapi juga ekstern ke orang yang di luar. Seorang bapak dokter umum, menantunya dokter spesialis. Pasien lebih percaya ke bapak mertua daripada menantunya. Kira-kira mana yang lebih hebat secara keilmuan? Dokter umum apa dokter spesialis? Spesialis. Berapa banyak orang doanya, ya Allah jadikanlah dokter spesialis, jangan dokter umum. Tapi jangan berdoa gitu di samping dokter umum, sakit hati deh. Mertuanya dokter umum, menantunya dokter spesialis. Tapi pasien lebih banyak percaya ke dokter umum. Suatu ketika sakit mertuanya, tak bisa melayani pasien. Kata mertuanya, menantuku tolong kau layani pasien. Tak satu pun yang percaya. Obat yang dikasih sama, keilmuan ijazah lebih hebat menantunya. Tapi orang sembuh dengan mertuanya, tapi malah sakit dengan menengok menantunya. True story, kisah nyata. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Rupanya orang sembuh bukan karena obat, tapi karena sugesti. Kalau berjumpa dengan mertuanya yang dokter umum tuh dia tanya, Assalamualaikum Bapak, apa kabar, gimana di rumah? Nampaknya beda dokter umum, beda sama yang menantunya tadi pas nanya, oh ini obat nih mahal nih, apa? Berapa banyak orang sakit datang ke dokter, waktu berangkat tadi sakitnya cuma 10%. Ini bapak sebenarnya sakitnya nggak berat kaki, tapi kalau kakinya tadi amputasi, habis itu bapak ini mati, habis itu mati setengah badan, habis itu pingsan dia langsung. Sesuatu yang disampaikan dari hati ke hati juga masuknya, tapi sesuatu yang disampaikan hanya dari mulut ke mulut juga masuknya. Mulut ke mulut, MLM, multi level marketing. Selama saya bicara 40 menit ini masuk tak ke hati bapak? 2-3 orang aja yang mengatakan. Oleh sebab itu maka ibu bapak bekerjalah dengan hati. Yakini bahwa ini ibadah. Faman kana, surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Allah, falyamal 'amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada,
tidak syirik dalam ibadah. Allah membagi dua, ada ibadah, ada amal soleh. Sholat duha, ibadah. Baca Yasin, ibadah. Baca Al-Kahfi malam Jumat, ibadah. Zikir, ibadah. Tapi menyuntik, memegang kepala orang sakit. Tapi tentu sebagai manusia tak bisa dipungkiri, di dalamnya ada hawa nafsu. Nafsu biologis, seksual, nafsu harta benda, nafsu jabatan, kekuasaan, tamak, rakus, tetap ada. Maka disitulah peran agama. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, cukupkah? Latamanna ayakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta, ya Allah kasih satu lembah lagi, kasih dua lembah lagi, kasih tiga lembah lagi, kasih empat lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Tiba-tiba ada satu perusahaan properti perumahan membuka rumah, satu rumah harganya 5 miliar. 2-3 hari rumah itu habis. 3 hari cuman dibuka promo, habis rumah 5 miliar. Siapa yang membeli? Dokter semua. Begitulah banyaknya duit dokter. Ini bukan cerita ece-ece. Saya bicara fakta dan data. Tak kalian tengok titelnya. Bukan cerita kaleng-kaleng ini. Dokter beli rumah megah, mewah, mobil mahal. Dokter kalau beli laptop, mana mau anaknya, mama, kata dosen beli laptop. Belikan laptop, saking canggihnya laptop dokter. Ngidupkannya pun tak tahu. Tak tahu hidup. Telepon teknisi, ya datang ke rumah, ini laptop kok rusak. Oh, ini bukan rusak, terus limited edition. Gimana cara ngidupkannya? Hidup. Tanggung. Cuman 3 di dunia. Gedung putih 1, gedung hitam 1, rumah dia 1. Saking banyaknya duit dokter. Tapi ingat, laptop mahal, rusak, tinggal. Rumah megah yang kau beli 5 miliar tadi. Beda sama kami yang dosen-dosen. Kami kalau bangun rumah 3M. 3 kali minjam. Kalau dipeturutkanlah keinginan ini, tak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu jangan sedekah main-main. Kalau kita mau beramal ini serius, Ikatan Dokter Indonesia, cabang Kepri, cabang Batam, buat satu amal khusus. Ngumpul dokter-dokter ini, jangan merasa sudah beramal padahal belum beramal. Buka dompet. Lama mencari duit 5.000 perak. Auto reverse. Kalau dapat, masukkan. Merasa sudah beramal, bukan itu amalmu, karena kau seekor gajah. Kalau kau seekor semut, sebutir gula kau bawa, best, mantap. Tapi kau seekor gajah, guys. Masa gajah bawa sebutir gula? Kalau kau seekor semut bawa sebutir gula, maklum. Tapi kau gajah. Kok gajah bawa seekor gula? Apa kata malaikat? Malaikat udah lama aja. Kata malaikat. Oleh sebab itu jangan amal ece-ece. Karena profesi Bapak Ibu adalah profesi ikan arwana. Kumpul, mana tanah yang mau kita beli? Datang menghadap ke Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur. Kami Ikatan Dokter Indonesia mau membeli pulau. Pulau Idi. Pulau ini. Buat di situ pondok pesantren tahfiz Quran. SD, SMP, SMA gratis, free. Setuju? Mesti ada 2021. Nanti saya datang untuk menggunting pita dan melepas balon ke atas. Pengguntingan pita oleh Ustadz Abdul Somad dengan gunting pagar, layanglah ke atas, diambil pakai drone dari atas, mampaklah pulau tadi, satu memanjang kiri, satu memanjang tengah di Pulau Idi. Siapa yang tak bangga? Meninggal Abdul Somad, dokter-dokter itu lebih dulu pula lagi.
Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? SD IT, SMP IT, SMA IT, full free. Itulah yang akan menolong. Ustadz, kami bisa aja, duit kami banyak. Yang ngajar siapa? Datang ke Gontor, temui Kiai Hasan Abdullah Sahal, minta kirimkan alumni-alumni Gontor. Anak Gontor tidak akan dikasih ijazah sebelum mengabdi setahun. Pak Kiai, anak-anak yang ngabdi tolong kirim ke Pulau Idi ya. Mereka kirim. Manajemennya Pak Ustadz, cari betapa banyak alumni-alumni Al-Azhar datang ke Ustadz. Siapa nama Ustadz? Ustadz Haruna Hasim, abang saya, amanah, jujur. Beliau yang pertama kali membawa saya kemari. Datang ke Ustadz Hendri, mintakan orang yang profesional, terpercaya. Dan saya yakin dan percaya, mereka yang kerjasama dengan ID ini tidak akan berani menipu. Mana berani mereka menipu dokter? Ular. Macam-macam. Memang dia penawar, memang dia pengobat. Tapi kalau macam-macam, dipatutnya mati juga kau. Jangan beramal ece-ece karena profesi kalian bukan ece-ece. Serius. Saya sangat tidak respect. Besar ini nama besar ini. Dokter spesialis, hebat. Tapi pas giliran bersedekah, bawalah kotak. Dokter tidak lagi sedekah pakai kotak. Di mana-mana saya kalau ceramah pakai kotak. Di ID nih, mana ada kotak? Langsung transfer bank. Kirimkan ke nomor berikut ini. Langsung. Selesai kirim, menangis. Ibu nangis terkenang almarhumah ibu. Tidak, Pak Ustaz. Kenapa? Salah ketik 0. Mau ngirim 1 juta. Saking semangatnya terketik 0 itu 7. 10 juta. Dia tak tahu yang salah ketik itulah yang akan kekal abadi. Ini amin, ini kalau sekali amin itu banyak yang salah ketik kan? Yang kau kasihkan 1 juta sengaja hilang seperti debu dihembus angin. Tapi yang kau salah ketik 10 juta itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hilang, tinggal. Rumah mobil mewah habis, diambil warisan. Tapi yang kau berikan untuk SD IT, SMP IT, SMA IT, cari ke pulau-pulau. Datangi keluarga ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, bekerja sama dengan Subuhan, Bikers Subuhan. Mereka ini sudah pergi ke pulau-pulau dakwah. Pergi ke pulau, tanya, siapa di pulau ini anak yatim? Anak yatim itu apa Pak Dokter? Anak yatim itu yang ayahnya meninggal dunia. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Yang belum akil balik, bawa, sekolahkan. Ibu dokter, Pak dokter di rumah, 3 lemari baju bekas. Untuk apa baju banyak-banyak? Buka tuh lemari, ambil baju. Ambil, antarkan. Anda yang punya baju bekas, sepatu bekas, topi bekas, mukena bekas, antarkan ke SD IT, SMP IT, SMA IT. Kumpul pengajian tiap bulan. Barulah terfokus. Jangan membangun dengan bangunan yang terpecah, tercerai-berai. Pintunya di sana, jendela. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menyimak tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di tausiah berikutnya.
Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdul Somad, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas buat sahabat semua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.